Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Ayo, coba sebutkan apa saja jenis bencana alam. Banjir, longsor, Banjir. angin puting beliung, Apalagi? topan, Longsor, angin topan. Ayo, apalagi? Ayo, apalagi? Tsunami. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah bencana alam gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar ataupun dari bawah permukaan bumi. Pengertian lain menyebutkan gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan atau pergeseran suatu lapisan batu bumi yang berasal dari dasar maupun dari bawah permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya letusan gunung api. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gempa bumi. Nah, ayo siapa yang tahu apa saja jenis-jenis gempa bumi? Nah, yang pertama berdasarkan jenisnya gempa bumi ada yang berdasarkan penyebabnya. Jika berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya gempa bumi vulkanik. Yang pertama ada yang namanya gempa bumi vulkanik. Nah, gempa bumi vulkanik ini adalah gempa bumi yang terjadi karena letusan gunung api. Contoh dari gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi di Gunung Krakatau dan gempa bumi yang terjadi di Gunung Bromo. Nah, itulah dia yang dinamakan dengan gempa bumi vulkanik. Yang selanjutnya ada yang namanya gempa bumi tektonik. Iya. Gempa bumi tektonik. Ya. Nah, gempa bumi tektonik ini adalah gempa bumi yang biasanya adalah gempa bumi yang biasanya terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Nah, contoh dari gempa bumi ini adalah gempa yang terjadi di Aceh, gempa yang terjadi di Pangandaran, dan gempa yang terjadi di Bengkulu. Baik. Gempa bumi yang ketiga berdasarkan penyebabnya ada gempa bumi ada yang namanya gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan. Nah,
Gempa bumi runtuhan ini, ya benar. Gempa bumi runtuhan ini biasanya gempa bumi yang terjadi setelah tanah longsor. Nah, biasanya kan jika terjadi tanah longsor, nah biasanya disusul dengan adanya gempa bumi. Nah, inilah dia 3 jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Ada. Nah, berdasarkan kedalamannya, yang pertama ada yang namanya gempa bumi dalam. Nah, gempa bumi dalam ini dikatakan dalam jika hiposentrumnya atau pusat gempa buminya itu lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, jika hiposentrumnya atau pusat dari gempanya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, maka dia disebut dengan gempa bumi dalam. Yang kedua ada namanya gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah. Nah, ada yang namanya gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah ini jika hiposentrumnya atau titik pusat dari gempanya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, jika 30, 40, 50 km di bawah permukaan bumi, maka dia dikatakan gempa bumi menengah. Yang terakhir ada yang namanya ada yang namanya gempa bumi dangkal. Nah, gempa bumi dangkal. Nah, dikatakan dangkal jika hiposentrumnya atau pusat gempanya ini kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Jadi misalnya 10-20 km dari permukaan bumi, maka disebut gempa bumi dangkal. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas dampak dari. Nah, jika terjadi bencana alam, contohnya gempa bumi, itu kan pasti ada dampaknya kan? Nah, setiap bencana alam itu pasti ada dampaknya, misalnya banjir, memakan korban jiwa. Nah, begitu juga dengan gempa bumi, pasti ada dampaknya. Dampak dari gempa bumi ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada namanya dampak fisik. Yang kedua ada yang namanya dampak sosial. Contoh dari dampak fisik adalah jatuhnya korban jiwa, lalu tanah longsor akibat guncangan. Yang ketiga bangunan roboh, gedung-gedung hancur. Lalu gempa dasar laut yang dapat menyebabkan tsunami. Jadi kalau gempa itu terjadi di dasar laut, maka bisa menyebabkan tsunami. Nah, lalu banjir karena rusaknya tanggul. Kan tanggul itu kan berfungsi menahan air. Jadi jika terjadi gempa bumi dan tanggulnya pecah, maka dapat menyebabkan banjir. Yang kedua ada yang namanya dampak sosial. Dampak sosial menimbulkan penyakit, lalu terjadinya kemiskinan karena harta benda habis kan. Bisa juga menyebabkan terjadinya kelaparan. Lalu bila gempa terjadi dalam skala besar, maka akan dapat melumpuhkan politik, sistem ekonomi dan lain-lain. Misalnya kalau terjadi gempa, pasar tutup, minimarket tutup, supermarket tutup. Jadi ya banyaklah dampak
dari terjadinya bencana alam ini. Oke, selanjutnya bahasan kita yang terakhir. Kita akan membahas tentang jika terjadi gempa bumi, bagaimana sih cara kita untuk menyelamatkan diri? Nah, kita akan bahas itu ya. Anak-anak semua, jika terjadi gempa bumi, hal yang pertama kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Pertama, carilah tanah lapang. Yang kedua, jauhi pohon-pohon, tiang listrik, bangunan yang tinggi. Dan yang ketiga, jika kita menyelamatkan diri, jangan membawa barang-barang atau harta kita. Selamatkan diri kita terlebih dahulu. Lalu, jika kita menyelamatkan diri, kita juga harus menjauhi yang namanya jendela, kaca. Karena jika kaca itu pecah, maka akan mengenai diri kita. Lalu kita harus menjauhi kompor dan peralatan rumah yang lainnya yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Nah, jika kita berada di pegunungan, waspadalah terhadap reruntuhan batu. Nah, biasanya kan jika kita pernah nonton TV, biasanya kan kalau di gunung itu kan batu runtuh kan. Nah, maka waspada terhadap reruntuhan batu dan tanah longsor. Nah, sedangkan jika kita berada di pantai, jauhi bibir pantai. Karena jika terjadi gempa bumi, bisa saja tsunami akan terjadi juga. Seperti yang dijelaskan tadi, jika gempa buminya terjadi di dasar laut, nah itu bisa menyebabkan tsunami. Oke, selanjutnya waspada akan kemungkinan gempa susulan. Biasanya gempa itu tidak terjadi satu kali saja. Misalnya sudah terjadi gempa, nah itu ada kemungkinan akan terjadinya gempa susulan. Yang terakhir, kita kan sudah berusaha, lalu jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan diri kita. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, biar ibu yang bertanya. Ayo. Siapa yang tahu apa itu gempa bumi? Apa pengertian dari gempa bumi? Ayo, Arif, coba Arif. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah pergeseran atau pergerakan batuan bumi. Ya. Nah, berdasarkan penyebabnya ada gempa bumi apa saja? Yang pertama ada gempa bumi vulkanik. Ya, vulkanik. Yang kedua ada tektonik. Dan yang ketiga ada ya, benar, gempa bumi runtuhan. Berdasarkan kedalamannya, jika kedalamannya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, itu disebut gempa bumi apa? Dalam. Iya, gempa bumi dalam, pintar. Jika kedalamannya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi, itu namanya Kecil. apa? Dalam. Gempa bumi Menengah. ya, menengah. Jika kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi, namanya gempa bumi Kecil. dangkal. Ya, pintar, dangkal. Baiklah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.